Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah. Serta segenap jamaah musalla Darussalam yang saya hormati, baik bapak-bapak, adik-adik, ibu-ibu, semuanya lah pokoknya. Semoga Allah Ta'ala berkat perkumpulan kita pada malam ini, Allah berikan kepada kita keberkahan. Allah jadikan kita ini orang-orang yang mendapatkan hajatnya. Allah jadikan kita ini bisa menyongsong hari-hari ke depan dengan penuh pertolongan darinya, sehingga tidaklah kita bercinta kepada Allah kecuali Allah berikan, kecuali Allah permudah hajat-hajat kita tersebut. Karena tentunya zikir yang sering kali kita ulang, la haula wala quwwata illa billah, tiada daya dan juga upaya melainkan dari Allah. Besarlah pengorbanan yang kita keluarkan. Kata Allah dah dapat, ya dah dapat. Tapi kalau kata Allah kau bakal dapat, kita santai pun bakal dapat pada waktunya. Nah, sekarang kita hadir di sini mengharap berkah dari Allah, mengharap rahmat dari Allah, mengharap qabul atau diberikannya hajat-hajat atau keinginan kita selama kita hidup ini. Dah kate wong hidup pucuk dunia ni yang dah ada cita-cita, yang dah ada kepengenan, dah kate. Kira-kira ada orang hidup ditanya kau nak apa, tak kata kepengenan, ada tak? Pegang hidungnya, kalau dah habis tak kata hembusan angin, tak kata nafas, kalau kayak itu mayit, jenazah. Yang muda pengen dewasa, yang sudah dewasa sampai ketua pengen muda lagi, kan? Benar. Yang masih muda pengen dewasa, lemaknya buang dewasa ya, pacak ke sana ke sini naik motor no. Apa lagi nengok apa? Nengok tetangganya yang sudah dewasa bujang, bercewekan, lagi pula. Nah, aku pengen tetangga aku tuh bisa lagi namanya, maaf kalau ada di sini. Insyaallah dah kata, kalau ada juga Edi yang lain nih. Edi yang di sini. Jadi tetangga sebelah namanya Edi. Oh, Kak Edi tu lemaknya dia tuh cewek ano. Cewek menjaga, cantik. Kesana kesini pakai motor. Motor keren pula. Pengen aku besar dia itu. Kadek. Sudah dia tua pengen kecil. Nah, ini lebih banyak lagi. Yang sudah tua, tak kata keinginan kecuali yang paling penting itu bagi dia balik muda lagi. Itulah. Balik muda lagi, bujang lagi, cewekan lagi, bacak dari calon bini lagi. Kalau tak kata lagi sudah orang rumah, kalau ada harus ikut setia. Jangan tolak kanan kiri, yang ada disuguhi insyaallah berkah. Jadi hadirin rahimakumullah, intinya setiap makhluk, apalagi manusia, setiap makhluk ini, hewan pun ada keinginan. Apalagi manusia yang masih berjalan kaki pengen punya sepeda, yang punya sepeda pengen pakai motor. Bukan sepeda sepeda motor. Yang sudah punya sepeda motor, cuman sepeda motornya butut, pengen ganti sepeda motor yang keren dikit. Yang sudah punya sepeda motor bagus, sikok mungkin pengen dua, pacak kontak ganti. Kalau pakai motor yang bagusnya itu motor Ninja apa-apaan nih, naruh batu es lagi tak pacak, motor aku dulu. Pengennya punya sikok lagi motor apa sekutik, motor apa? Yang banyak nih dipakai uang. Matic. Nah kalau Matic itu mah aku setus dipacak kita taruh. Kalau aku motor Ninja ini nos, beli batu es lagi tak bisa nak ngawal. Macam-macam lah, intinya apa? Banyak kena gitu. Banyak kena. Lah sudah punya motor dua, pengen mobil pula. Mobil butuh, pengen mobil mewah. Sudah pengen apa? Sudah punya mobil mewah, pengen pesawat terbang. Syukur kita punya kaki udah nikmat besar dari Allah. Punya kaki sudah nikmat besar dari Allah, benar kan?
Iya, kaki motor udah lemak pacak ngentol, makanya banyak-banyak kawan. Yang penting sehat, kaki kita bagus sudah nikmat besar dari Allah. Semakin kita bersyukur, apa kehendak kita Allah lanjut insyaallah. Kuncinya di situ. Bukannya kuncinya itu semakin besar keinginan kita itu bakal mendapat, bukan. Sampai di mana kita bisa bersyukur. Kalau yang ada baik tidak kita syukuri, mana Allah nak menunjuk tambahannya. Nengok dulu Allah, nah aku tunjuk dikit dulu. Kau bersyukur, aku tambah baru. Kau bisa bersyukur, mana nanti yang besar pun, tambah lupa, tambah lalai, tambah jauh dari aku. Kata Allah, benar tak? Kira-kira saja itu. Intinya, apapun yang Allah berikan kepada kita, itu nikmat besar dari Allah. Pandai-pandai kita syukuri, insya Allah tambah nikmat-nikmat yang lain. Jadi ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Kita duduk di sini sekarang. Cak idak bebas. Tidak bebu besar luar biasa pahalanya. Kata siapa? Kata Rasulullah. Nabi Muhammad yang ngomong nih. Makhluk yang paling Allah cintai, yang paling Allah muliakan, yang paling jujur dan tepat perkataannya. Bukan jujur be. Kadang kita nih berusaha buat jujur, tapi asumsi kita salah. Kau ni ngotak, tidak benar lah. Oh, aku tu bukan nak ngotak kau. Aku salah faham artinya. Ceritanya bukan macam itu. Minta maaf, aku bukan nak ngotak. Aku salah faham mengenai cerita itu. Kalau Rasulullah tidak sudah jujur, tepat, tidak bakalan meleset. Apa kata beliau dalam hadis Sahih Bukhari? Itu Rasulullah bersabda bahwa inna lillahi malaikatan sayyahina fil ardh. Allah itu memiliki malaikat yang jumlahnya sangat banyak. Tidak tahu kami kok jumlahnya, kecuali Allah yang tahu. Apa pekerjaan mereka? Pekerjaan mereka adalah berputar-putar di permukaan bumi, keliling dari satu kota ke kota yang lain, dari satu kampung ke kampung yang lain, dari satu gang ke gang yang lain. Ngapa? Sweeping ngapa? Ngabuburit? Bukan, itu gawe kita. Ini malaikat mencari kelompok-kelompok yang berkumpul ingat zikir dengan Allah. Nah, itu nyari malaikat. Mereka banyak jumlahnya. Nyari majelis zikir, ada tak? Nyari majelis orang-orang yang berkumpul untuk ingat Allah, untuk belajar ilmu Allah, ilmu Rasulullah, ibadat kepada Allah. Ada tak? Itu yang mereka cari. Kenapa mereka mencari itu? Karena mereka tahu tidaklah ada perkumpulan yang baik yang di situ disebut nama Allah, nama Rasulullah dan ayat-ayat Allah, ilmunya Allah, ilmu Rasulullah, melainkan Allah turunkan rahmat. Mereka haus rahmat karena mereka tahu tidak mungkin seorang makhluk nanti bisa masuk ke dalam surga kecuali dengan rahmat Allah. Rahmat Allah pula yang masuk kita ke dalam surga. Tidak dapat rahmat, tidak ada surga. Banyak beribadat, buat apa kita? Buat turun rahmat Allah, dapat rahmat Allah, Allah permudah masuk ke dalam surga. Hadisnya ada. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La yudkhila ahadan al-jannata lan yudkhila ahadan amaluhul jannah." Tidak ada orang yang masuk ke dalam surga gara-gara amalnya baik. Tidak ada, kata Rasulullah. Wala anta ya Rasulullah, engkau juga begitu apa ya Rasulullah? Iya, kata Nabi. Aku pun nanti tidak masuk ke dalam surga dengan amalan aku baik, tidak, tapi dengan tambahan rahmat Allah. Gara-gara amal ibadah yang dilakukan itu mendatangkan rahmat. Rahmat itulah yang akan memuluskan kita untuk masuk ke dalam surga. Nah, itu intinya. Jadi yang banyak amal loh, usah berambok. Karena amal kita tuh belum tentu bisa masuk kita ke dalam surga. Benar tak? Benar. Mada iya nih ya. Contohnya, sikap uang beribadat. Banyaklah ibadatnya, cuma riak. Mengharap pujian uang. Kalau dia yang bercewekan tu apa? Ngeharap cewek dia tu tambah cinta sama dia. Jam 3 subuh ngechat dek. Jam 3 subuh ngechat. Dek bangun dek tahajud. Kacau dah. Dia tahajud. Dia putus sejadah sama Al-Quran depannya. Adek, kakak lagi ngaji ni. Adek kapan nak ngaji? Bangunlah deh, jam 3 sudah. Jangan mikir lagi, kan di bawah tinggal seluruhnya. Yang muda-muda pak, yang tua-tua alhamdulillah tak tahu. Nikmat besar, tak tahu itu. Ngapa? Karena itu tuh kadang-kadang mendorong kita. Ini buat dia, buat pamer. Dia orang tahu kita gawe ni apa dia ibadahnya. Kadang-kadang kan kayak itu.
Ayah pergi haji itu lagi, alhamdulillah. Sempat pegang Hajar Aswad. Atau di fotonya jebret, selfie. Belakangnya Ka'bah. Wah, alhamdulillah. Berkat jerih payah aku selama ini, berkat niat tulus aku pacak nyium Hajar Aswad. Diposting di FB, diposting di Instagram. Bener, hati dia tuh kira-kira bergoyang tak saat ada yang muji. Oh, Masya Allah, hebatnya engkau. Tak banyak yang bisa cek itu. Senang tak hatinya kira-kira? Kalau senang hatinya, artinya dia itu bukan mengharap ridho Allah, mengharap pujian manusia. Nah, balik-balik amal ibadat tadi, kalau bukan karena Allah, nol. Itulah amal ibadat yang tidak mendatangkan rahmat, malah dosa dapatnya. Nah, masuk surga dengan ibadat tadi, mimpi, tidak kasih cerita. Makanya Nabi Muhammad mengatakan amal ibadat itu bukan hal yang bisa masukkan kita ke dalam surga, karena amal ibadat itu dewek kadang-kadang tidak tulus karena Allah. Tapi kalau amal ibadahnya tulus, Allah turunkan rahmat buat kita. Rahmat tadilah yang akan masukkan kita ke dalam surga. Jadi sampai di sini paham kira-kira kan? Tidak usah posting-posting lagi jadi. Ya, sudah, biar Allah tahu Tidak usah wong tak tahu pun tak apa-apa. Yang penting Allah Taala tahu. Jadi ma'asyiral hadirin rahimakumullah, seorang ahli ibadat dari kalangan Bani Israel, 500 tahun dia habiskan waktunya untuk beribadat. 500 tahun ini ibadatnya tidak maksiat. Dalam sebuah riwayat, ini orang nanti di akhirat Allah perintahkan malaikat untuk masukkan dia ke dalam surga dengan rahmatnya. Kata Allah, wahai malaikatku, ini hamba aku yang patuh, masukkan dia ke dalam surga dengan rahmatku. Dia dengar, ya Allah, 500 tahun aku ibadat, aku pengen jerih payah aku selama ini yang masukkan aku ke dalam surga, amal ibadat aku. Nah, tak galak kau dengan rahmat aku. Tak galak ya Allah dengan amal ibadat aku pengen 500 tahun, bukan dikit ya Allah. Ya udah kata Allah, kita hitung-hitungan. Satu daripada nikmat yang telah aku berikan kepadamu, yaitu nikmat mata. Sebelah kanan sebelah kiri tak usah dihitung. Timbang nikmat tersebut, satu itu beratan mana, hebaran mana dengan amal ibadat kau. Kalau ternyata kalah amal ibadat kau masuk neraka. Kalau memang kau menang, silahkan dengan amalmu masuk ke dalam surga. Ditimbang ternyata amal ibadat 500 tahun tidak ada apa-apanya dengan satu saja nikmat yang telah Allah berikan kepadanya, yaitu adalah nikmat mata sebelah kanan. Jadi amal ibadat kita sebanyak apalah tidak bisa membalas jasa Allah, tidak bisa membalas jasa Allah. Mata yang kita punya baik itu kesaknya jasa Allah di situ buat kita. Ibadatlah kita 500 tahun, 1000 tahun, 500.000 tahun, tidak ada apa-apa. Tetap jasa Allah di atas dari segala amal ibadah yang kita lakukan. Nah, ini hamba Bani Israel ini 500 tahun ibadat, tidak katik masuk ke dalam surga kecuali dengan rahmat Allah pula. Nah, kita minta di sini kita dapat rahmat Allah. Makanya kata Rasulullah, itu malaikat yang tadi banyak sekali jumlahnya pada saat mereka mendapati majelis taklim, majelis ilmu, majelis zikir. Salah satu dari mereka berkata, halimu ila bughyakum, kawan-kawan, ini nah yang kita cari dari tadi. Ayo kita nongkrong di situ bareng, ikut majlis. Syukur kita tak baca tengok malaikat. Kalau baca tengok malaikat kita tak banyak masuk di luar ini. Duduk jago itu. Duduk luar, kenapa? Penuh. Kalau ada yang tembus matanya, duduk jago situ, coba nyimak aduh lah luar. Kalau ada sikap duduk, ngapa duduk sini? Penuh dalam. Kita nengok tak kata, wow, masih banyak tempat kosong. Nah, waktu yang 10 ikut lagi bisa ni. Nanti kok, dia tidak penuh, tidak padat. Kami, uangnya kami. Cuma tak sampai desek-desekan. Nah, ini berkat Allah tutup hijab kita. Kalau Allah buka hijab kita, malaikat itu kejingoan dengan mata kita, dan bisa masuk ke dalam kita, malaikat itu. Kata Rasulullah melanjutkan hadisnya, setelah majlisnya selesai, malaikatnya naik ke langit, berjumpa dengan Allah. Allah tanya, Allah bukan tak tahu nanya, Allah tahu segala sesuatu, Allah tahu, tak perlu nanya maksudnya. Cuman Allah tanya biar ada ceritanya sampai ke kita. Jadi apa pertanyaan Allah kepada malaikat tersebut? Kalian dari mana? Dari bumi ya Allah. Ngapoi melok majlis taklim. Lah terus siapa yang hadir? Banyak hambamu daripada muslimin muslimat. Apa hendak mereka? Tuh kumpul-kumpul. Nak roket apa? Apa nak pempek telur? Apa nak kue? Dadar jiwa, putu ayam, apa juga lagi? Nah apa mereka tuh kumpul kata Allah?
Apa dia kendaannya? Mereka jawab apa? Mereka tuh pengen engkau masukkan ke dalam surga ya Allah. Nah, itu jadi niat kita itu kan yang pertama, masuk ke dalam surga. Terus apa lagi? Mereka minta kepadamu agar selamat dari neraka. Nah, niat kita kedua jadi pasang niat baik-baik. Yang ketiga apa lagi? Yang ketiga masih ada ya Allah. Mereka mengharap pengampunan dosa dari engkau ya Allah. Tak ampuni dosa. Oh tiga itu ya kata Allah. Iya ya Allah. Kalian nih hamba-hambaku yang tak pernah maksiat, malaikat yang gawainya taat pula, aku jadikan sebagai saksi bahwasanya pada detik ini aku berikan 3 hal tersebut kepada mereka. Itulah uangnya tuh. Kita nih uangnya. Amin. 3 tadi Allah berikan. Insyaallah surga kita dekat. Ada. Waktunya udah usah dekat sini. Pengen hidup dulu kan kita lama-lama. Yang bujang-bujang nih. Ada. Langsung nak dekat dengan surga itu kaget dulu. Minta-minta udah ada gokengan surga. Tidak selesai bicara. Cuma pengen hidup dulu. Lama lebih. Biar yang belum nikah ngasuh nikah. Sampai baca punya anak, membina keluarga. Itu kan amal ibadatnya bakal bisa lebih banyak lagi digawekan. Lebih banyak amal ibadat surganya lebih tinggi. Paling tinggi bisa kan. Kita minta-minta kepada Allah, Allah berikan. Amin ya rabbal alamin. Ya aku jauhkan dari mereka. Dosa mereka aku ampuni kata Allah Subhanahu wa taala. Salah seorang dari malaikat tersebut berkata, "Ya Allah, aku protes." "Ngapa?" kata Allah. Salah satu dari mereka tadi itu ada wong bejat ya Allah. Narkoba, dialah budaknya. Berjudi, bandar dia ya Allah. Berzina, gawe dia, sana sini. Maling, dia juga yang galak meresahkan warga yang hidup di sekitar dia. Tangannya galak panjang. Tukang maling. Lah terus kata Allah, dia yang hadir majlis bukannya benar-benar engkau ya Allah. Nak lagi utang. Ada kira-kira nak lagi utang ini. Kebenaran dari Allah, dia tuh ikut majlis tujuannya beda. Wong jahat dia nih, bukan ahli majlis taklim. Dasaran pengen lagi utang. Datang ke rumah yang punya utang, ada kate uji bininya. Bapak lagi hadir majlis di masjid. Lajulah kau ke sana nak lagi. Sampai dia ke masjid sambil nunggu pula. Ada, baru datang tuh langsung ngangkat ke leher. Tengok mana, oh depan situ, tungguinnya. Sendal singgit ini ada. Jadi kapan nak balik tidak bakal meleset lah. Pasti nyari sendal dia. Jadi bukan dia karena Allah dia hadir majlis itu kata malaikat. Dia orang jahat ya Allah, ala kelemahannya. Hadir bukan karena engkau, bukan karena pengen beribadat, dosanya banyak luar biasa. Terus sekali duduk di majlis taklim langsung kau masuk ke dalam surga. Tak terima aku ya Allah. Akhirnya apa kata Allah? Hum qaumun la yasqa jalisuhum. Tetap kata Allah. Berejolah tetap karena mereka adalah orang-orang yang tidak akan sengsara kalau ada orang yang duduk bareng bersama mereka. Hebat tak kita? Hebat kita nih, saya tidak deh. Duduk di sini, ruangannya full AC. Hebat. Tinjuk banyak minum, masang kuping le pula. Yang siapa ni le mengas. Minum tu. Bau dikit tadi tu. Minum es pula banyak agak sedap jadi. Jadi duduk santai di sini. Ruangannya ber-AC, banyak minum siap, snacknya siap, gorengan ada. Berdoa mustajab pula saat ini. Iya, majlis taklim ini adalah tempat yang mustajab doa. Kalau kita berminta kepada Allah saat ini Allah jujur insyaallah. Yang penting ya yakin. Kemudian Allah masuk ke dalam surga. Allah selamatkan dari neraka. Allah ampuni segala dosanya. Nikmat bernaik. Kabar gembira datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wong yang niatnya bukan karena Allah pun duduk di sini dapat fadilah tersebut. Dapat pemberian Allah tersebut 3 hal tadi. Boleh surga, terhindar dari neraka, Allah ampuni dosanya. 3 tadi. Niat bukan karena Allah pun, apalagi kita yang niat untuk Allah niat. Niat pengen lebih dekat dengan Al-Qur'an. Pengen menghidupkan malam yang Allah muliakan, yaitu adalah malam nuzulul Quran. Ingin lebih dekat dengan Allah, ingin lebih mengenal Al-Quranul Karim. Niat tulus karena Allah, lebih lagi.
Jadi beruntungnya kita yang bisa hadir di sini, alhamdulillah rabbil alamin. Jadi hadirin bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, kita balik ke tema inti kita, yaitu adalah nuzulul Quran. Nuzulul Quran itu bahasa Arab. Translate-nya ada tulisan di bawahnya. Ada. Turunnya Al-Quran. Al-Quran Allah turunkan kepada siapa? Kepada Rasulullah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam pada usia beliau yang ke-40 tahun. Bertempat di kota Makkah Al-Mukarramah, tepatnya di sebuah gua yang bernama Gua Hira. Di malam hari Allah turunkan melalui perantara seorang malaikat, bahkan jenderal dari setiap malaikat, Malaikat Jibril alaihi salam. Diturunkan kepada Rasulullah dan diceritakan yang diceritakan cuma singkat, tidak detail. Kalau pengen detail buka kitab sirah. Dalam Al-Quran diceritakan sangat ringkas, cuma judulnya baik, ibarat kata. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Tadi kalau kita bacakan udah dalam surah Al-Baqarah. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Pada bulan suci Ramadan lah Allah turunkan Al-Quran. Hudal linnas, sebagai petunjuk bagi umat manusia. Itu tujuan utama Allah turunkan Al-Quran. Apa? Sebagai petunjuk bagi umat manusia. Dalam surah Al-Fatihah, satu hari 17 kali minimal kita baca, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berilah kami petunjuk untuk bisa menempuh jalan yang lurus. Itu pintaan kita. Allah jawab tak pintaan kita tuh? Allah jawab, Allah berikan. Di mana letaknya? Dalam Al-Quran. Siapa yang berkata? Allah dewek berkata. Hudan linnas. Al-Quran lah petunjuk bagi umat manusia. Jadi kalau kita berpinta cuma tidak tahu, kita enggan buka Al-Quran, itu namanya ngotai. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. 17 kali minimal sehari, cuma tidak pernah ngaji habis sholat. Yang ngotai katanya pengen minta hidayat petunjuk dari Allah. Cuma hidayat yang Allah turunkan melalui Rasulullah untuk kita umat manusia tak pernah kita buka. Itu namanya omong kosong berarti. Kita cuma berpinta, cuma tidak berikhtiar. Ya udah, berpinta cuma tidak berikhtiar. Ibarat kata pengen minum cuma beli baju galon, cuma tidak dibuka. Ngotai. Jadi kalau kita ngaku pengen niat petunjuk dari Allah, hidayat dari Allah, mari kita buka Al-Quran. Kira-kira sekarang ini di rumah kita Al-Qurannya ada atau tidak? Tak mungkin, tak nanti kita muslim. Pertanyaan kedua, berdebu atau tidak kira-kira? Narok dari mana? Wow, nih kadang Al-Quran itu tempatnya apa? Di pucuk lemari. Ngapa pucuk lemari itu jarang apa buka? Kan sulit ngembeknya. Tak sengaja itu, memang dari awal taruh Al-Quran itu taruh pucuk lemari. Nah, ngapa pucuk lemari bu? Kan mulia Al-Quran, taruh tinggi-tinggi, baca pula nyawa. Al-Quran itu mulia nah, taruh tempat paling tinggi, pucuk lemari. Padahal apa? Dalam hatinya tahu Al-Quran jarang dibuka, taruh pucuk lemari baik. Kalau bakal sering dibuka, taruhlah di meja kamar. Ya dah. Sehingga nak ngembek tak sulit. Dari awal sudah salah, taruh pucuk lemari. Sulit, nak ngembek jadi alasan. Sulit ngembek Quran itu di pucuk itu. Nah, siapa pula yang naruhnya? Aku bukan tak lehen ngaji. Kan jadi itu kan realita yang ada. Cerita yang ada itu jadi itu. Sampai 2-3 bulan lagi. Pas bersih-bersih baru nyadar, wadah Al-Quran pucuk ini. Berdebu sampai siapa pula naruh, padahal dia yang nyuruh anaknya. Nah itu kan realita yang benar ada, bukan fiktif ini. Bukan film, bukan. Banyak ini kejadian. Ya Al-Qurannya berdebu dalam rumah, jarang dibuka. Padahal kita umat Al-Quran. Ngapa jarang baca Al-Quran? Dalam sholat ihdinas siratal mustaqim minta petunjuk, cuma petunjuk yang Allah turunkan tak pernah kita jamak, tak pernah kita buka. Waliyadu billah. Nah malam inilah kita minta kepada Allah bersama untuk bisa lebih kenal lagi dengan Al-Quran, lebih akrab dengan Al-Quran. Karena Al-Quran itu hidayat, itu yang pertama. Yang kedua, Al-Quran ini apa? Syifa'ul lima fis sudur, obat bagi setiap penyakit yang terdapat di dalam hati. Al-Quran ini makanya ajaib. Al-Quran ini ajaib. Ajaibnya Al-Quran ini.
Kalau kita ini dekat dengan Al-Quran dalam artian sering baca Quran, itu Allah berikan keberkahan yang lebih bagi kita dalam kehidupan kita. Tak perlu jadi wong kaya. Kalau kita dekat dengan Al-Quran, hati kita bakal teduh, terasa lapang, tenang rasanya. Apa? Ngajinya tak kurang. Tak perlu nak kaya, yang penting cukup jadilah. Ada. Pengen mobil cukup duitnya. Pengen rumah cukup duitnya. Pengen nikah cukup duitnya. Yang penting kan itu. Yang penting kan cukup. Banyak yang ngomong yang penting cukup. Kita tak perlu nak serako, tak perlu nak kayu-kayu gitu. Nak ini, nak itu cukup kalau duitnya. Kadang-kadang orang ini bukan pengen cukup baik, lebih dia pengen. Pengen lebih, rumah lah dong mewah. Mobil lah dong, bahkan kadang 2-3 kok. Masih keluar pagi, balik malam nyari duit. Buat apa lagi? Ya, kurangilah dikit, banyaklah buat ibadat waktu itu. Nyari duit apa salahnya? Bener, ibadat. Nyari duit itu ibadat juga sebenarnya memang. Cuman kalau waktu kita nih 24 jam, 12 jam lebih buat nyari duit, nggak salah pula. Kapan nak ibadatnya? Pagi-pagi sudah betul nyari duit, balik alasan capek, tidur lagi, besok cek itu lagi. Nyari duit semangat, padahal duitnya banyak, ibadat kurang. Nah, itu namanya orang yang tergiur dengan dunia, tergoda dengan dunia. Jangan sampai cek itu, yang penting cukup tadi, jadilah. Setelahnya cari duit secukupnya baik. Lowongkan waktu kita buat ibadat. Jadi ma'asyiral hadirin rahimakumullah, Al-Quran itu ajaib. Kalau kita dekat dengan Al-Quran, maka Al-Quran yang pertama akan membimbing kita ke dalam surga. Al-Quran akan membimbing kita untuk menjadi orang baik. Al-Quran itu kemudian juga sebagai obat, Pak. Syifaa'ul lima fis sudur, obat bagi setiap penyakit yang terdapat dalam hati. Sakit apa? Liver apa sakit hati itu? Apa dikatai wong sakit hati? Sakit hati itu kan banyak artinya. Baca sakit hati gara-gara ada yang matoi. Kalau dalam bahasa medis penyakit hati itu liver kan. Cuman kalau dalam bahasa tasawuf penyakit hati itu tidak sesuatu yang bisa bikin kita itu busuk hati. Jangan busuk hati. Manusia nih banyak yang busuk hati. Apalagi zaman sekarang. Zaman media sosial. Buka story WA kawan, statusnya, jalan-jalan. Alah, paling utang. Buka lagi. Gila Jumatan lagi di live kenyo. Riangnya, nak kunci uangnya. Terserah sebenarnya. Uang apa ya, yang penting jago hati kita. Buka lagi WA. Nengok status kawan. Makan makanan lemak. Paling tidak ngato lah, pokoknya ngato ya. Itu busuk hati, itu kita tuh busuk hati. Uang kesegala. Dia nak riak, dia nak apa, dia pengen. Tujuan dia dah tahu, itu diantara dia dengan Allah. Yang penting jangan sampai kita busuk hati. Zaman sekarang ini banyak yang kayak itu. Buka story WA hati kita kadang-kadang komentar pedas kepada orang yang bikin status. Itulah tanda busuk hati. Kalau sudah busuk hati, jangan harap masuk ke dalam surga. Karena di dalam hadis Rasulullah bersabda, "Inna abdala ummati la yadkhuluna al-jannah bi kathratis shalah wala siyam, walakin yadkhulunaha bi salamatis sudur." Kata Rasulullah, wali abdal daripada umatku. Wali abdal tahu tak, Pak? Wali abdal ini adalah para aulia yang Allah angkat menjadi wali, jumlahnya cuma 70 wong. Sebumi zikok ni cuma 70 wong. Meninggal zikok ada yang ganti lagi. Wali itu kekasihnya Allah, orang-orang yang hari-harinya ibadat baik. Mata batinnya biasa terbuka, pacak tahu isi hati orang lain. Itu kan kadang-kadang kita dengar ada ceritanya. Wali itu kan orang yang diangkat oleh Allah menjadi seorang wali. Orang dekat lah, orang pilihan yang dekat dengan Allah, tapi bukan Nabi. Nah, jadi ternyata wali abdal ini pun kata Rasulullah agak masuk ke dalam surga bukan karena mereka itu banyak puasa, banyak tahajud, banyak ngaji, bukan. Akan tetapi mereka masuk ke dalam surga karena mereka memiliki hati yang bersih, tidak busuk hati.
Dalam Al-Quran, baca hadis. Kalau kurang hadis, Quran pula kita bawa. Apa kata Rasulullah? Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari akhir nanti dak kate faedahnya, dak kate gunanya anak dan harta yang selama ini kita banggakan. Kate guna. Akhirat nanti. Dak pacak mereka itu menyelamatkan kita dari azab Allah. Jadi yang bisa menyelamatkan kita dari azab apa? Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali kalau orang itu datang pada hari itu dalam keadaan hati yang bersih, tidak busuk hati. Dalam surah Al-Hijr, Allah juga firmankan, "Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin." Kata Allah, ahli surga itu adalah orang-orang yang telah kami cabut daripada hati mereka rasa benci, rasa iri hati, rasa dengki. Tidak busuk hati intinya. Jadi kalau kita ini nak ngira nih wong ini penghuni surga apa neraka, jingok be hatinya. Hatinya bagus atau tidak? Busuk hati atau tidak? Kalau busuk hati, neraka tempatnya. Kalau hatinya bersih, tidak busuk hati, surga tempatnya. Kata siapa? Kata Allah dan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sekarang cak mana orang bersihkan hati kita ini? Wasifa'ul lima fis sudur. Al-Qur'an pun merupakan obat daripada penyakit-penyakit yang terdapat di dalam hati. Dekat dengan Al-Qur'an. Balik-balik kepada Al-Quran. Dekat dengan Al-Quran, banyak ngaji, tadabbur, tartil, ngajinya khusyuk, pahami artinya, seringkan kita baca Al-Quran, insyaAllah Allah sucikan hati kita, Allah bersihkan. Dan yang terakhir, ini sebelum kita tutup, ada pesan penting buat setiap hamba Allah yang mengaku sebagai orang Muslim. Apa itu? Anak-anak kita jangan sampai tidak bisa ngaji. Ini pentingnya nih. Pentingnya nih. Banyak orang tua ini mikirkan ke anak bakal sekolah di mana, ke bakal begawe apa, ke bakal tamat sarjana terus jurusan apa, gaweannya apa, ke bakal. Kan banyak aja itu. Banyak itu. Rata-rata saya itu loh. Nah, tapi tidak banyak yang jadi beban pikiran dia sejak anaknya lahir udah mikirkan anak aku ini kagak siapa yang bakal ngajarin dia ngaji. Tidak perlu kepikiran. Kalau zaman dulu beda. Masya Allah, zaman sekarang pun ya baik-baik, yang banyak yang baik itu banyak juga. Bukan kita ngecip kalau zaman sekarang bahaya ini. Lokak balik dalam sendal. Minimal ban motor belakang kempes. Jangan sampai kan itu. Nah, tapi orang zaman dulu itu Masya Allah lebih memang anak-anaknya dari kecil diajari ngaji udah. Kalau zaman sekarang umur 3 tahun lah kenal HP. Itu asli main game. Ajak mana nak ida Ustaz? Kami di sekolah anak kami suruh pegang handphone online. Ya sudah, dia sekolah lah pegang HP, habisnya suruh ngaji. Bukan tak boleh, bukannya haram, bukannya tidak diperkenankan, itu tidak juga. Silahkan, nak main HP jatuh tapi ngaji jangan lupa. Ngaji jangan tak bisa. Nah itu yang penting. Tuntunan bimbingan dari orang tua. Anak tuh apa kata orang tua? Kalau orang tua benar didik jadi bagus dia. Jangan nyalakan anak aku memang kayak itunya. Siapa yang didik kan kau? Kalau anak kita bisa ngaji, salahnya kita tuh lah. Didikan kita yang mencetak anak tuh. Anak tuh nurut deh sebenarnya sama kita. Asak pacak tahu selanya. Kadang kayak ada sebagian orang tua ini nyerah sama anaknya. Jangan nyerah. Pahami watak anak itu tidak mana. Ada yang bisa dikeras, ada yang harus dikerasi, ada yang tidak boleh dikerasi, lembuti. Ada yang kadang-kadang nak hadiah. Kau ngaji lah nak, kau tamat Iqra 1, kau beli ke mobil-mobilan. Kau tamat Iqra 2, duit jajan kau nambah. Kau tamat Iqra 3, aku beli baju baru. Tamat Iqra 4, HP kunjung kau. Tamat Iqra 5, PS5 kunjung. Tamat Iqra 6, PS6 belum ada. Kan ada yang model itu kan. Tidak masalah. Oke, anak aku bukan karena Allah belajar, yang penting dia bisa dulu. Oke, biar Allah yang membimbing hati ini untuk ikhlas karena Allah. Iya, karena itu bekal kita di akhirat aja. Amal nuzul Quran inilah kita camkan masing-masing dalam hati kita yang terdalam, biar anak kita jangan sampai besar dan bisa ngaji. Karena ruginya kita tulah. Agak meninggal anak kita undang uang banyak. Ngajak yasinan,
2 hari, 3 hari, senang kita senyum juru kubur. Hari keempat hati mau datang lagi. Anaknya kemana? Tak bisa ngaji. 1, 2, 3 oke, orang lain diundangnya. Hari keempat tak katik lagi yang bacakan buat dia. Ada seorang laki-laki. Ini seorang laki-laki ini hidup pada zaman Nabi Allah Isa. Itu zaman dulu ini jadi. Maksiatnya banyak orang ini. Sehingga dia meninggal kena azab dalam kubur. Suatu hari Nabi Isa lewat di kuburannya. Nengok, oh ini saudara kita sebenarnya. Seagama dengan kita. Tapi banyak maksiat kena azab sampai sekarang. Kata Nabi Allah Isa, kesian. Akhirnya lewat 4 tahun kemudian Nabi Allah Isa lewat lagi di kuburan itu. Nengok, ternyata yang dulu wong itu kena azab tak lagi diazab. Bahkan boleh nikmat. Santai, nyender di kuburannya, terang kuburannya, bersih kulit dia, tak melepuh lagi, tak bekas bakaran lagi, udah nyaman kau dalam kubur. Kok bisa? Nabi Allah Isa kan Allah berikan mukjizat, bahkan hidupkan orang mati pun bisa mukjizatnya. Ini diajak ngobrol cuma. Kok bisa? Iya Nabi Isa, ceritanya dulu saat aku meninggal, bini aku lagi hamil besar. Bini aku hamil besar, aku meninggal. Akhirnya tak lama dari situ lahiran anak aku laki-laki. 4 tahun kemudian, yaitu tahun inilah wahai Nabi Isa. Udah 4 tahun bini aku nengok anak akunya harus diajari agama, diajari ngaji harus. Dibawanya kepada seorang ustaz. Ustaz tolong anak aku diajari ngaji. Pada saat itu anak aku mengucap apa pertama kali di hadapan ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Dengan perkataan bismillah yang diucapkan anak aku lah, aku ya punya Allah dosa aku. Nah, jadi yang punya anak dengan anak kita mengucap kalimat bismillahirrahmanirrahim baik. Kalau kita lagi kena azab dalam kubur, itu Allah angkat azabnya. Kenapa? Anak kita mengucap bismillah. Apalagi kalau anak kita itu bisa ngaji nih ya. Apalagi kalau anak kita itu setiap hari baca Al-Quran dan diniatkan pahala yang buat kita. Oh nikmat besar. Makanya seorang laki-laki yang udah meninggal, ada ceritanya. Ini laki-laki sudah meninggal di alam barzakh ceritanya ini. Ada riwayatnya ini. Di alam barzakh itu ada malaikat bagi-bagi pahala, hadiah. Dari siapa? Dari muslimin yang bacakan doa buat muslimin. Kan galakan gitu kan habis sholat apa dia? Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat. Itu kalau apa? Jumat kadang, ya Allah ampunilah setiap orang muslim laki-laki ataupun perempuan. Nah, doa-doa itu Allah sampaikan ke kubur mereka masing-masing. Sistemnya ada Quran jadi yang dapat, yang duduk nyantai tidak boleh apa-apa. Itu pun. Tapi laki-laki yang tadi nyantai duduk, tidak ikut berebutan. Ditanya, ngapa kau nak melok berebutan? Kau nak makan apa lagi? Itu kan penting buat kita di sini. Gak perlu. Aku punya anak bisa ngaji. Setiap hari anak aku itu duduk di toko. Oh belum selesai ya ceritanya. Belum selesai, bukan tokonya, fokusnya tuh. Anak aku duduk di toko, ada pelanggan, dia layani pelanggan. Selesai pelanggan balik, dia baca Quran. Hadiahnya diniatkan buat aku. Nyantai lah jadi. Tidak perlu aku pahala-pahala buat masyarakat umum tuh aku tidak perlu. Ada khusus dewe aku dari anak aku. Kalau anak kita bisa ngaji, kalau bukan haram. Ada kelebu gitu dalam kubur sulit. Siapa nak tolong? Kawan aku banyak yang dekat-dekat. Kawan 2 hari 3 hari itu lah bagus baca ingat dia. Lewat 4 hari dah ingatnya lagi lupa. Dia mikirkan anak bini dia di rumah. Gaweannya nak ingat kita. Kalau pula dulu belum tentu juga. Ada. Kalau orang tua mungkin kalau masih ada. Anak tu lah sikap-sikapnya. Kalau anak bisa ngaji, iya, jangan sampai. Maka dari itu, malam nuzul Quran ini, ayo. Yang pertama diri kita dulu perbanyak baca Al-Quran mulai saat ini sampai dengan seterusnya sampai ada menjemput kalau baca lagi ngaji kita. Yang kedua, anak istri kita, anak-anak kita. Nah ini yang ibu-ibu nih untung ada.
Untung ada yang ibu-ibu ini. Kalau bapak-bapak nih banyaklah di luar. Ada pagi mantu, sore baru balik. Nyari nafkah, ibadat itu ibadat. Anak kita ini banyak sama istri. Makanya kata ulama, al-ummu madrasatul ula lil aulad. Seorang ibu itu adalah sekolah pertama bagi seorang anak. Kalau ibunya rajin, ngajak anak ibadat, ngajak anak ngaji, sukses anaknya. Kalau ibunya tidak rajin, ya sulit. Karena kita laki-laki ini banyak di luar, sibuk dengan gawean luar nyari nafkah. Tapi tetap kolaborasi itu harus tetap ada. Harus bareng-bareng membina rumah tangga yang Qur'ani. Karena zaman sekarang ini, itulah tadi bedanya orang zaman dulu sama orang zaman sekarang. Mungkin ada yang ngomong, Ustaz, zaman sekarang nih biaya ngaji itu mahal, enggak? Maka kami ini sungkan galak kalau anak buat ngaji. Mungkin ada yang ngomong, kalau zaman dulu tunjuk minyak lampu baik Ustaz menjadi. Jangan balik ke zaman dulu lagi, kayak guru ngaji jual minyak lampu kalau. Kacau udah ngaji lagi. Yang ngaji kamu, aku ada waktu. Minyak banyak belum laku. Kacau. Zaman dulu kan kayak itu, Masya Allah, guru-guru Al-Quran pakai minyak lampu minyak. Jadi intinya tetap baik biaya untuk belajar Al-Quran itu sekarang masih murah. Les bahasa Inggris jutaan. Iya, kuliah jutaan. SD ini bukunya tidak bisa lagi waris-mewarisi. Ada yang tahun ini sekolah SD sampai buku sudah. Adeknya bakal maki buku ini juga udah baca sudah. Udah disetting kalau bukunya beda kalau tahun depan. Besar biayanya belajar ngaji jauh lebih kecil. Dan apa yang kita korbankan untuk pendidikan Al-Quran anak kita bakal diganti oleh Allah pasti. Bahkan apa? Bukan cuma keluar terus hilang, tidak dijadikan amal ibadat oleh Allah Subhanahu wa taala yang bakal kita petik nanti di hari akhir kelak. Nah, jadi ma'asyiral hadirin rahimakumullah, minta perkumpulan kita ini mendatangkan rahmat dari Allah. Menjadikan kita lebih mawas diri, lebih mau untuk dekat kepada Al-Quran, dekat dengan Allah, lebih mengenal Al-Quranul Karim, sehingga Al-Quranul Karim itu menjadi sesuatu yang paling penting di dalam lingkungan keluarga kita dan pada saat kita hidup bermasyarakat. Amin ya rabbal alamin. Mungkin hanya ini yang bisa Al-Fatihah sampaikan. Lebih kurang minta maaf kalau ada salah-salah ngomong kayak dia. Kebetulan enggak ya. Jadi salah-salah ngomong minta maaf kepada Allah. Al-Fakir minta ampun. Hadza ma naqulu lakum al-'afwu minkum. Kita tutup tausiah ini dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka hidayatan fid din wa barakatan fil umur wa sihhatan fil jasad wa sa'atan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa shahadatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut wa 'afwan 'inda al-hisab wa amanan min al-'adab wa nasiban min al-jannah warzuqna an-nadhra ila wajhika al-karim ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna ulama amilin du'at muhtadin ghayra dhallin wala mudillin warzuqna fahman nabiy wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma hdina bil Qur'an. Allahumma hdina bil Qur'an. Allahumma hdina bil Qur'an wa waffiqna bil Qur'an wa aghnina waghfir lana wasturna bil Qur'an wa akrimna bil Qur'an ya arhamar rahimin waj'alhu lana imaman waj'alhu lana nuran
واجعله لنا شفاعة واجعله لنا وسيلة للجنة آمين يا رب العالمين. الله ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ربنا اغفر لنا ولوالدينا ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam.